sekedar cerita sedikit. Jadi waktu awal-awal saya daftarkan 2018 ya. Pertama kali saya buka panduan LPDP itu tahun 2016. Ketika pertama kali saya mencari tentang LPDP, saya kaget ketika membaca panduannya. Kenapa? Karena banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi. Dokumen-dokumen, persyaratan, pokoknya banyak sekali persyaratan. Sampai akhirnya saya membukanya lagi beberapa waktu berikutnya untuk apa? Untuk mencermati isinya. Jadi langkah kedua itu cermati. Karena banyaknya informasi yang ada dalam panduan itu, maka kita perlu sampai, kalau saya sih kemarin sampai take notes. Jadi kayak saya catat apa sih yang penting, yang perlu apa yang perlu dipenuhi atau apa yang perlu dilengkapi dokumennya. Nah, ada 4. Yang pertama itu adalah jalur pendaftaran. Yang kedua itu daftar universitas. Yang ketiga itu syarat dokumen. Yang keempat itu tahap seleksi. Nah, keempat ini tersedia di website LPDP dan bisa kita akses ketika akan dibuka pendaftaran. Terus yang terakhir itu cicil. Nah, karena banyaknya dokumen yang kita perlukan, maka perlu dicicil. Jadi, karena ini bukan pekerjaan yang bisa kita lakukan dalam 1 hari atau 1 malam. Terus, nah ini 4 hal ini yang penting. Ini saya ambil berdasarkan panduan pendaftaran tahun 2019. Jadi tahun ini LPDP belum buka pendaftaran karena COVID. Mudah-mudahan tahun depan buka lagi. Nah, jalur pendaftaran LPDP terbagi 3. Yang pertama itu beasiswa umum. Beasiswa umum ini ditujukan ke semua orang, artinya semua orang bisa daftar di jalur ini. Nah, beasiswa umum ini sebenarnya terbagi lagi. Ada namanya beasiswa reguler, beasiswa dokter spesialis, beasiswa disertasi, pokoknya ada beberapa jenis. Teman-teman bisa cek sendiri di websitenya. Nah, yang 2 berikutnya ini, yang afirmasi dan targeted group, itu ditujukan ke kelompok tertentu. Jadi tidak semua orang bisa mendaftar di sini. Ini. Nah, untuk beasiswa afirmasi itu terbagi di beberapa jenis lagi. Jadi ada afirmasi bidik misi itu. Jadi kalau teman-teman misalnya penerima bidik misi di S1-nya, nah bisa apply di afirmasi bidik misi. Ada juga afirmasi keluarga yang berasal dari keluarga prasejahtera. Ada juga afirmasi penyandang disabilitas, ada juga afirmasi Indonesia Timur. Jadi beberapa contoh sana, saya nggak ingat semuanya, itu dicek sendiri. Terus yang ketiga itu beasiswa targeted group, itu lebih spesifik lagi. Jadi targeted group ini ditujukan ke PNS, TNI, Polri, terus ada juga kayaknya untuk Olimpiade, kalau saya nggak salah yang terbaru. Nah, kenapa kita, jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu kita mau masuk di jalur mana di antara ketiga ini. Kenapa? Karena ini akan berkaitan dengan yang berikutnya, yaitu daftar universitas. Nah, jadi LPDP itu bekerja sama dengan 200 universitas dengan ranking teratas. Jadi universitas yang menempati 200 ranking teratas di dunia untuk luar negeri. Untuk dalam negeri, saya kurang tahu, tapi kayaknya hampir semua universitas dalam negeri itu bisa difasilitasi di LPDP. Nah, daftar universitas ini juga diupdate tiap tahun. Jadi biasanya ada perubahan, tapi biasanya sih tidak signifikan. Nah, daftar universitas ini disesuaikan dengan jalur ini, jalur tadi yang jalur pendaftaran. Jadi list universitas untuk beasiswa reguler beda dengan list afirmasi. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kenapa ini penting? Karena jangan sampai misalnya teman-teman sudah mendaftar di satu kampus, sudah diterima, sudah dapat LOE, ternyata kampus itu tidak bekerja sama dengan LPDP. Nah, itu kan jadi buang-buang waktu dan buang-buang tenaga. Atau sebagai contoh, waktu 2017, kampus saya, Queen's University Belfast, itu masih masuk di list beasiswa reguler. Tapi ketika 2018, itu sudah keluar, jadi tidak masuk lagi. Dia masuk di afirmasi. Jadi, ya kira-kira seperti itulah, perlu diperhatikan. Nah, berikutnya adalah dokumen. Nah, di sini saya bagi 2. Yang pertama itu surat keterangan. Surat keterangan ini adalah surat-surat atau dokumen-dokumen yang kita urus dengan bantuan orang lain, atau kita perlu orang lain, misalnya surat keterangan sehat, kita harus ke rumah sakit, surat keterangan bebas TB, surat rekomendasi, surat keterangan lurah, pokoknya banyak lah surat-surat yang lain. Terus yang berikutnya itu ini ada rencana studi atau proposal penelitian dan proposal studi. Kenapa saya tandai khusus di sini? Karena ini adalah
dokumen yang kita siapkan sendiri. Jadi kita tulis sendiri rencana studi ini meliputi apa saja perkuliahan kita nanti ketika menempuh studi. Jadi kayak mata kuliahnya apa, silabusnya bagaimana, bagaimana dan sebagainya. Nah, untuk proposal studi itu lebih ke bagaimana nanti kontribusi dari apa yang sudah kita pelajari untuk Indonesia, gitu, lebih ke relevansinya. Nah, tentunya untuk mempersiapkan ini semua, seperti tadi saya bilang, tidak bisa kita kerjakan dalam satu malam, makanya itu penting untuk menyicilnya, jadi pelan-pelan dikerjakan. Nah, yang terakhir itu tahap seleksi. Nah, tahap seleksi juga biasanya berbeda dari tahun ke tahun. Tapi untuk yang terakhir ini agak mirip dengan tahun waktu saya, jadi 2018-2019 itu agak mirip. Yang pertama itu seleksi administrasi. Di sini saya tandai khusus seleksi administrasi. Kenapa? Karena jangan sampai kita tidak lolos di seleksi administrasi karena kita lalai. Misalnya karena dokumennya tidak lengkap atau ada yang tidak sesuai dengan persyaratan. Jadi sayang sekali kalau misalnya kita tidak lolos di sini karena kita lalai atau tidak prepare gitu. Nah, yang berikutnya itu seleksi berbasis komputer dan kemudian seleksi wawancara sebelum dinyatakan lulus substansi atau sebagai ORD. Nah, selanjutnya untuk Queen's University Belfast. Jadi untuk belajar di sini di Queen's University Belfast itu terdiri dari beberapa jenis beberapa jenis pelajar yang disponsori oleh beberapa lembaga yang berbeda. Yang pertama itu LPDP. LPDP kayaknya sih paling banyak. Yang berikutnya itu Beasiswa Mora. Nah, Beasiswa Mora ini dikelola di bawah Kementerian Agama. Yang ketiga itu Beasiswa Chevening. Mungkin sudah banyak yang tahu ini terkenal. Berikutnya itu self funding. Jadi ini rata-rata ini kebanyakan mayoritas itu untuk S1. Kalau postgraduate ada juga tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Terakhir itu ada lain-lain, misalnya dari instansi tertentu yang memberikan beasiswa kepada pegawainya, ada juga seperti itu. Nah, untuk di Queen sendiri ini ada dua untuk program postgraduate, ada dua. Yang pertama itu program master. Program master ini terbagi dua lagi, yaitu full research atau MPhil yang sekarang saya ambil. Terus yang kedua itu coursework atau MSc dan program doktoral. Nah, ini sebenarnya relatif tiap kampus. Jadi teman-teman harus cek misalnya mau daftar ke kampus mana, dicek dulu program apa yang tersedia dan kira-kira yang mana yang kita minati atau yang mana yang kita cocok gitu. Bedanya MPhil sama MSc di sini, kalau MPhil itu full research, jadi di lab. Kalau saya sih hanya penelitian, tidak ada kuliah. Sedangkan kalau coursework itu kuliah, tapi kayaknya nggak ada penelitian. Tapi saya kurang paham di sini karena ada juga beberapa program studi yang setengah-setengah atau beberapa kampus yang dua-duanya ada, kuliah ada, penelitian ada, jadi terbagi dua seperti itu. Jadi bisa dicek sendiri, disesuaikan dengan kampus yang mau dituju. Nah, untuk proses pendaftarannya, untuk proses pendaftaran, yang pertama itu mencari supervisor, ini khusus untuk MPhil dan PhD. Jadi yang pertama saya lakukan itu bukan mendaftar ke kampus, tapi mengirim email ke profesor-profesor atau dosen-dosen di kampus-kampus dan ya begitulah, pokoknya mengirim email untuk bertanya kira-kira dia bisa terima mahasiswa nggak gitu gitulah. Kalau misalnya sudah oke di supervisornya, baru dilanjutkan ke pendaftaran di universitas. Tapi untuk yang coursework sepertinya langsung pendaftaran ke universitasnya, jadi tinggal melampirkan berkas, pendaftarannya semua secara online. Nah, setelah di dan sebagainya akan diterbitkan LOE atau letter of yang menandakan kalau kita sudah diterima di kampus tersebut. Nah, LOE ini bisa dipakai untuk mendaftar di LPDP tadi. Jadi kayak sebagai apa ya? Sebagai dokumen pendukung lah bahwa kita sudah diterima di kampus tertentu gitu. Oh ya, kalau teman-teman mau tahu lebih tentang Belfast, tentang Queen's ataupun tentang pelajar di Belfast bisa dicek di akun Instagram atau di YouTube PPI Belfast. Nah, ini sedikit info jadi Belfast seperti apa. Jadi ini kampusnya, kampus utama. Yang menarik sih di sini bangunannya masih sangat apa ya, sangat jadul zaman dulu tapi keren sih. Terus datang.
Dan ini labnya, fasilitas lab di sini sangat memadai, sangat bagus lah pokoknya. Terus ini ada tempat wisata Titanic. Jadi untuk teman-teman yang nggak tahu Belfast, tapi pernah nonton Titanic, jadi kapal Titanic itu dibuat di Belfast. Jadi ada tempat wisata. Terus ini tempat wisatanya, kalau nggak salah ini, saya kurang tahu sih ya, tapi katanya tempat syuting Game of Thrones itu di Belfast. Jadi setelah apa yang saya sharing, pertanyaannya adalah apakah sulit? Kalau saya ditanya lagi, berdasarkan apa yang sudah saya jalani kemarin itu, saya lebih memilih untuk menjawab it's possible sih. Maksudnya uh, sulit itu pasti ada, maksudnya perjuangannya pasti ada, tapi bukan berarti tidak mungkin. Jadi tergantung kita mau berusaha atau tidak. Ya, itulah pokoknya jujur. Jadi percayalah kalau perjalanan panjang itu pasti dimulai dari satu langkah pertama. Jadi teman-teman menentukan sendiri kapan mau memulai mengambil langkah itu atau langkah apa yang akan diambil. Ya, dan ini adalah quote favorit saya, singkat, padat, dan jelas. You do you, maksudnya di sini adalah kita bisa meraih apa yang kita mau kalau kita yang berusaha. Jadi semua tergantung dari kita sendiri. Kita mau apa ya, berjuang lawan itu. Terus kalau ada yang tanya, triknya apa untuk lulus LPDP atau bisa kuliah ke luar negeri? Kalau saya sendiri sih, triknya tidak ada. Karena yang ada itu hanya usaha. Karena tidak ada jalan pintas. Jadi seperti tadi, daftar LPDP pun sangat panjang sih, sangat agak agak agak, agak sulit, agak banyak dan ribet, tapi ya kita harus berusaha dan jangan ya sudah akhir. Kalau ada yang kurang jelas, nanti mungkin bisa ditanya di sesi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Emil atas materinya yang cukup menarik. Nah, terkait beasiswa LPDP nanti, teman-teman di sesi akhir acara ini ada sesi Q&A. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan nanti bisa disampaikan secara langsung Baru lihat ketika ini tadi sesi suaranya agak kecil. pertanyaan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua dari beasiswa Turki Burslari Scholarship yang akan disampaikan oleh Kak Irfan. Kak Irfan bisa muncul? Halo Kak Irfan. Halo Kak Irfan. Oke, Oke. Jadi Kak Irfan nanti bakal kedengaran jelas ngejelasin. suaranya? Kedengar. Jadi teman-teman nanti Kak Irfan Halo bakalan Fendi. jelasin terkait beasiswa Turki Burslari Scholarship dan terkait jurusan Kak Irfan Halo, juga. Jadi halo Ya, halo ya, halo. kedengaran. kedengaran? Kedengar. Cukup jelas? Jelas. Jelas. Oke, jadi untuk Oke. mempersingkat waktu kepada Kak Irfan, the floor is yours. Oke, terima kasih untuk moderator. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk TSA Unhas dan juga tentunya dari support dari Pranoto Foundation yang mengadakan sharing ini. Jadi teman-teman, saya mau sharing sedikit pengalaman saya mengenai tahun lalu mendapatkan beasiswa dari pemerintah Turki atau yang dikenal dengan beasiswa Turkiye Burslare atau beasiswa YTB. Perlu diketahui bahwa di Turki itu ada beberapa jenis beasiswa, salah satunya beasiswa yang saya dapatkan saat ini. Teman-teman, sebelumnya juga saya mau mengucapkan selamat berpuasa buat teman-teman yang lagi melaksanakannya. Semoga lancar dan dapat berkah dari puasanya. Amin, insya Allah. Teman-teman, seperti yang diperkenalkan, sekarang saya berada
kuliah master di sini di kota Antalya, kota dengan salah satu pengunjung terbanyak di Turki. Jadi saya sebelumnya sedikit cerita mengenai pengalaman mendapatkan kuliah di sini. Jadi saya sebelumnya juga tidak mengetahui kota ini. Ternyata kota ini itu menjadi salah satu yang kota wisata juga, tapi kurang familiar di Indonesia. Tapi cukup familiar di negara-negara Eropa dan dari Rusia. Kebanyakan sih dari Rusia dan Jerman kalau untuk kota di sini. Jadi teman-teman, saya mulai saja untuk materinya yang pertama. Teman-teman, perlu saya informasikan di awal bahwa sering terjadi kesalahpahaman ini atau miskonsepsi atau perspektifnya atau informasi yang didapatkan itu, termasuk saya juga ketika datang pertama kali di Turki, itu ada beberapa pertanyaan yang saya rasa agak berbeda dengan apa yang saya dapatkan di sini. Saya juga perlu sharing kabar ini, maksudnya informasi yang saya dapatkan di sini supaya teman-teman juga bisa tahu mengenai kuliah di Turki. Jadi teman-teman, yang saya dapatkan pertama kali itu mengenai bahasa. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa bahasa di sini, walaupun di zaman, karena banyak yang beranggapan bahwa Turki itu menggunakan bahasa Arab yang pertama, walaupun memang di zaman kesultanannya Turki itu memang menggunakan bahasa Arab, tetapi setelah berubah menjadi republik itu setelah pergantian pemerintahan itu bahasa Turki itu mengubah bahasanya, huruf-hurufnya ke Latin, dan kemudian memiliki bahasa sendiri, itu bahasa Turki itu sendiri. Jadi memang bahasa di Turki itu sebelumnya menggunakan bahasa Arab, tetapi sekarang sudah menggunakan bahasa Turki, dan itulah yang berlaku sekarang di sini. Jadi semua walaupun ada bahasa yang sebelumnya itu bahasa Osmanlı atau bahasa Turki juga, tetapi sekarang menggunakan bahasa Turki sendiri. Ingin konfirmasi mengenai jurusan-jurusan kuliah yang ada di Turki, yang mana kebanyakan orang atau mungkin banyak yang mengetahui bahwa di Turki itu mayoritasnya mempelajari jurusan agama atau jurusan ilahiyat. Perlu diketahui teman-teman, di Turki atau mayoritas mahasiswa yang berkuliah di Turki ini mengambil jurusan-jurusan umum. Jadi teman-teman, kalau untuk apalagi kalau untuk beasiswa yang YTB ya, jadi kita rata-rata semua mengambil jurusan umum. Bahkan untuk jurusan keagamaannya itu sendiri tidak begitu populer seperti negara-negara yang di sebelah. Walaupun juga ada beberapa universitas yang menawarkan kualitas yang bagus. Seperti begitu teman-teman. Jadi untuk jurusan keagamaan juga itu ada beasiswanya tersendiri, atau dia beasiswanya beasiswa TDV yang ditawarkan dari Kementerian Agama di sini. Kemudian teman-teman, saya juga perlu informasikan bahwa di sini di Turki suasananya, kemudian kehidupan sosialnya itu mirip sekali dengan kehidupan di Indonesia, di mana di Indonesia juga negara dengan mayoritas Muslim, termasuk di sini kurang lebih 90% lebih masyarakatnya beragama Islam, namun keterbukaan terhadap agama atau kebebasan beragama di sini itu sangat dijunjung tinggi, termasuk kayak di Indonesia. Maksudnya keadaan dan toleransi agamanya itu sangat cukup tinggi, termasuk kami juga memiliki beberapa mahasiswa, beberapa teman-teman di sini, termasuk teman Indonesia yang beragama non-Muslim, tetapi tetap bisa melaksanakan ibadah, dan tempat ibadahnya juga sangat, maksudnya di setiap kota ada tempat ibadahnya, namun ya begitu, tidak begitu banyak seperti di Indonesia mungkin, seperti begitu teman-teman. Jadi ini beberapa informasi awal yang ingin saya sampaikan mengenai perkuliahan di Turki teman-teman. Kemudian kita masuk ke materi atau
pengantar dari beasiswa YTB atau beasiswa Turki Berselare, teman-teman. Jadi teman-teman beasiswanya ini dibuka setiap tahun untuk jenjang S1, S2, S3, dan ada juga untuk para researcher atau para peneliti yang ingin meneliti di Turki. Jadi teman-teman, berdasarkan informasi resmi dari website turkiyeberselare.gov.tr, itu teman-teman beasiswa ini menitik beratkan pada akademik dan non-akademik. Namun penjabaran dari akademik dan non-akademiknya ini juga tentunya sangat beragam, maksudnya tidak didetailkan secara apa, tetapi di dalam persyaratannya itu disyaratkan minimal IPK dan aktif atau aktif di dalam sosial aktivitasnya atau kehidupan di luar akademiknya, begitu teman-teman. Perlu diketahui juga bahwa beasiswa YTB ini atau beasiswa Turki Berselari ini sekarang itu sudah untuk tahun ini itu sudah masuk tahap seleksi berkas dan sedang menunggu dari pengumuman berkas itu sendiri. Namun karena ada kejadian COVID-19 sekarang, mungkin agak sedikit tertunda. Jadi buat teman-teman yang sudah mendaftar, mungkin ada dari sini, untuk sabar tetap menunggu, karena mungkin akan ada sedikit pengunduran dari seleksi beasiswa ini. Teman-teman, saya ingin share mengenai pengalaman saya. Jadi pengalaman saya mendapatkan beasiswa ini, saya itu daftar ketika masih semester 7. Semester 7, libur semester 7 masuk semester 8, di mana pada saat itu saya mencari beasiswa yang bisa daftar tanpa kita harus lulus atau memiliki ijazah terlebih dahulu. Kemudian saya mencari-cari di internet, saya dapatkan beasiswa ini, bahwa beasiswa ini tidak mesti ada persyaratan lulus, walaupun kita masih berstatus mahasiswa, kita sudah bisa mendaftar, dan uniknya lagi bahwa kita tidak mesti melampirkan sertifikat TOEFL dan IELTS. Jadi teman-teman, perlu diketahui bahwa universitas-universitas di Turki itu walaupun kelasnya internasional, tapi bahasa pengantarnya itu menggunakan bahasa Turki. Sehingga kita harus mengikuti persiapan kelas bahasa selama setahun, dan cakupan dari beasiswa ini sudah termasuk dari kelas bahasa selama setahun itu. Jadi kalau saya total untuk master itu totalnya jadi 3 tahun. Jadi 2 tahun untuk perkuliahan, 1 tahun untuk kelas bahasanya itu sendiri. Kemudian teman-teman, agak sedikit berbeda dengan beasiswa LPDP sebelumnya, beasiswanya Kak Emil, bahwa beasiswa ini itu kelulusan beasiswanya itu sekaligus dengan kelulusan universitasnya. Jadi teman-teman, ketika mendaftar beasiswa ini, kita di aplikasi online atau di pendaftaran online-nya itu, di aplikasi di webnya, kita nanti buat akun, kemudian mengupload seluruh berkas ke sana, dan kita juga nanti di akhir itu akan memilih universitas yang kita ingin daftar. Jadi ketika kita masukkan jurusan S1-nya kita, kemudian nanti dia akan muncul preferensinya, universitas apa saja yang menyediakan S2 yang relevan dengan jurusan sebelumnya dengan kita. Sehingga kita bisa memilih universitas dan jurusan Kenapa di kadang mana. kalau ikut beginian, gue Halo? Oke, saya lanjut. Kita bisa memilih universitas dan jurusannya maksimal 12 universitas dan jurusan di sana yang ditawarkan atau yang relevan dengan jurusan kita sebelumnya. Teman-teman, selanjutnya setelah memilih universitas, ketika dinyatakan lulus dari beasiswa ini, teman-teman juga nanti akan di LOE-nya akan tertera universitas mana yang kita lulusi. Jadi dari 12 maksimal yang kita pilih itu, nanti dari pihak beasiswa akan menempatkan atau memilih salah satu dari itu
di mana kita akan ditempatkan. Namun ada kejadian-kejadian juga yang dari universitas yang dipilih itu dia diloloskan di luar dari universitas yang dipilih. Mungkin ada pertimbangan lain, mungkin salah satunya mungkin ketersediaan kuota atau saya kurang begitu tahu, tetapi ada kejadian-kejadian di mana penerima beasiswa itu mendapatkan universitas di luar dari apa yang dia pilih. Jadi begitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang yang masih mahasiswa bisa daftar beasiswa ini karena syaratnya tidak begitu banyak, maksudnya bisa dipersiapkan saat kita masih berkuliah atau berstatus mahasiswa. Teman-teman, dan yang menjadi selalu pertanyaan dan yang dicari informasinya itu mengenai fasilitas apa saja yang ditawarkan dari beasiswa ini. Jadi teman-teman, beasiswa ini itu salah satu beasiswa full dari pemerintah Turki. Dia menawarkan beasiswa kepada jenjang S1, S2, S3, dan peneliti yang mencakup uang bulanan. Kalau untuk master itu 1.100 TL kurang lebih. Kemudian biaya masuk universitas, kursus bahasa Turki, akomodasi dan asrama. Kemudian di asrama juga ada beasiswa makan pagi dan malam. Kemudian untuk biaya perkuliahan, health insurance, dan biaya tiket pesawat untuk pertama kedatangan dan terakhir kepulangan. Jadi cuma 2 kali mendapatkan tiket pesawat ini. Kemudian teman-teman, pertanyaan yang sering muncul juga, apakah uang bulanan atau uang bulanan yang diberikan itu cukup? Perlu diketahui teman-teman, biaya hidup di sini itu sangat mirip dengan di Indonesia. Jadi uang yang 1.100 TL itu kalau dirupiahkan itu kurang lebih hampir 3 jutaan lah, kurang lebih hampir 3 jutaan, dan itu sangat-sangat cukup untuk kehidupan kita di sini karena biaya hidup dan living allowance-nya itu tidak begitu mahal dan sudah bisa save money-nya, tapi tergantung dari personal atau pribadi masing-masing karena masalah pengeluaran biaya tambahan itu tergantung dengan kebutuhan dari scholarsnya itu sendiri, teman-teman. Jadi perlu saya infokan juga bahwa kita nanti akan di tahun pertama akan ada kelas bahasa dan mayoritas teman-teman di sini memang belum tahu, bahkan memang saya sendiri juga mulai dari nol. Maksudnya saya datang sini memang benar-benar tidak tahu bahasa Turki, tapi setelah berjalan akhirnya menjadi lumayan paham dan sekarang sudah bisa berbicara dan sudah mengerti apa yang dikatakan. Maksudnya buat teman-teman yang mungkin ragu atau takut tidak bisa, tapi teman-teman ketika dinyatakan lulus itu insya Allah bisa. Dan sepengalaman teman-teman di sini semua yang mulai dari bahkan nol dan bahkan tidak tahu apapun itu dalam setahun itu insya Allah pasti bisa. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi untuk tahapan seleksinya sendiri itu sangat ringkas. Jadi saya daftarnya bulan Januari atau bulan Februari kalau tidak salah, dan pemberangkatannya itu bulan September. Jadi pada saat saya selesai yudisium di bulan 5 atau bulan 6 itu, saya kemudian dinyatakan lulus seleksi administrasi, kemudian dipanggil wawancara ke Jakarta. Jadi untuk wawancaranya itu dalam bahasa Inggris atau bahasa Turki, dan cuma dilaksanakan di 2 kota di Indonesia itu, pertama di Jakarta dan di Aceh. Nah, saya pilih kemarin di Jakarta. Kemudian saat seleksinya itu setelah saya yudisium, saya ingat sekali pada saat yudisium kelulusan itu sorenya atau malamnya saya langsung berangkat ke Jakarta karena alhamdulillah beberapa hari sebelumnya itu sudah mendapatkan pengumuman kelulusan, dan setelah itu September itu saya sudah
langsung pemberangkatan. Maksudnya Agustus sudah dinyatakan lulus, kemudian apply visa, tanda tangan agreement di kedubes Turki di Jakarta, dan request tiket. Setelah itu kita memilih jadwal keberangkatan dan berangkatlah kami di sini. Jadi teman-teman, kayak seleksinya itu cukup singkat dan cukup mudah. Maksudnya berkasnya cuma daftar secara online dan kita melaksanakan wawancara. Selanjutnya dinyatakan lulus dan berangkat. Itu yang mungkin perlu diketahui sama teman-teman semuanya. Nah, mengenai berkas-berkas atau dokumen apa saja yang dibutuhkan pada beasiswa ini, teman-teman sebenarnya kalau cek di websitenya tadi itu sudah cukup jelas di sana persyaratan dan dokumen apa saja. Jadi nanti ketika mendaftar dan buat akun, teman-teman akan disodorkan atau masuk ke aplikasi, kemudian mengisi identitas diri, mengisi seluruh informasi yang diminta, dan akan diminta untuk mengupload beberapa dokumen, di antaranya itu ijazah atau transkrip, kemudian research plan, LOI, rekomendasi dari dua tokoh. Dua tokohnya ini boleh bukan sembarang, maksudnya yang mengenal kita secara dekat dan bisa merekomendasikan kita untuk mendapatkan beasiswa ini. Kemarin saya mengambil dari dua dosen saya, dua dosen pembimbing dan ketua jurusan. Ya. Jadi teman-teman, dari seluruh persyaratan yang disyaratkan, menurutku ada 3 yang pokok atau 3 yang utama dalam beasiswa ini. Yang pertama adalah research plan. Jadi research plan-nya ini hanya ditujukan untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan S2 dan S3. Jadi untuk yang mau daftar S1 itu tidak mesti harus ada research plan-nya, tapi nanti dia akan diganti, ada seleksi namanya kayak seleksi SBMPTN tapi mini, cuma beberapa nomor. Dan katanya pertanyaannya juga pertanyaan-pertanyaan standar matematika dan beberapa subjek lainnya. Jadi salah satu yang membutuhkan waktu untuk dipersiapkan itu research plan-nya. Jadi teman-teman, research plan-nya ini nanti akan berisi mengenai rencana studi atau rencana tesis. Namun, rencana tesis ini juga hanya menjadi persyaratan ternyata. Karena setiba kita di Turki, kita juga mesti harus mencari lagi, maksudnya apa yang kita buat itu tidak semerta-merta menjadi tesisnya kita di universitas nanti. Jadi perlu digarisbawahi bahwa research plan ini hanya menjadi kebutuhan atau persyaratan pendaftaran beasiswa. Tetapi untuk persyaratan di universitas, kita juga mesti harus lagi konfirmasi dan meminta supervisor, berkonsultasi kepada supervisor atau pembimbingnya kita nanti untuk penentuan judul dan lain-lain. Jadi research plan-nya standar seperti proposal pada umumnya. Jadi ada letter masalah, kemudian rumusan masalah, tujuannya, metode, kemudian literatur yang digunakan, dan indikasi atau hipotesis yang dari penelitian tersebut. Kemudian di sini ada letter of intent. Letter of intent atau LOI itu dia seperti buat esai, jadi ada dikasih pertanyaan-pertanyaan umum, kemudian kita menjawab. Dan sepengalaman saya, karena saya waktu itu mengisinya pakai bahasa Inggris, tapi teman-teman yang dinyatakan lulus pun ada yang mengisi menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman. Jadi perlu digarisbawahi bahwa beasiswa ini tidak begitu menekankan harus berbahasa Inggris. Jadi saya pun pada saat meng-apply beasiswa ini, semua berkas-berkas saya itu masih dalam bahasa Indonesia. Saya upload saja karena memang tidak disyaratkan harus ditranslate. Sehingga saya mengupload dalam keadaan masih berbahasa Indonesia. Dan alhamdulillahnya ya sampai sekarang lancar dan sudah berada di sini. Berarti memang tidak ada masalah di dalam mentranslate ini. Tapi sebaiknya memang ditranslate kalau mau kuliah ke luar negeri. Jadi begitu.
Kemudian juga yang kemarin rekomendasi 2 dosen itu kalau bisa dicari dosennya yang mau merekomendasikan kita. Kemudian berkas lain-lainnya itu misalnya kayak paspor dan lain-lain itu kayak sertifikat-sertifikat prestasi atau ikut-ikut kegiatan lainnya. Mungkin sebenarnya materinya masih ada, tapi mungkin waktunya sudah cukup. Nanti kalau teman-teman ada info, nanti saya ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita akan perdalam di sesi tanya jawab. Mungkin cukup sekian dari saya. Bentar kita lanjutkan ke tahap tanya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Arfan untuk materi yang cukup menarik. Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran terkait Turkey Berselari Scholarship ini, nanti di sesi Q&A masih ada kok sesinya. Kita kasih waktu kurang lebih 30-45 menit. Nah, selanjutnya kita akan ke sesi berikutnya, sesi ketiga dari yang akan dibawakan oleh Kak Veronica Prabota, yang dimana Kak Vero ini juga sekarang melanjutkan pendidikannya di Tiongkok di program Master of Rehabilitation Medicine Physical Therapy di Hwasong University of Science and Technology. Dan Kak Vero juga sebagai alumni penerima beasiswa Tanata Foundation di tahun 2014 dari Universitas Hasanuddin. Dan saat ini terdaftar sebagai penerima Awardee of Chinese Government Scholarship INTI. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Kak Vero untuk membawakan materinya. Kepada Kak Veronica Prabowota, the floor is yours. Thank you. Halo, Kak Vero, suaranya nggak kedengaran. Halo, kedengaran? Oke, bisa-bisa. Silakan. Jadi terima kasih buat teman-teman dari Teknik yang sudah berikan catatan, bawakan materi ya, share materi apa yang saya dapat beasiswa government scholarship. Perkenalkan, nama saya Vero. Saya merupakan alumni TSA Unhas Intek 2014 dan Kak Vero, suaranya masih kurang jelas, Kak. Mungkin mic-nya bisa didekatkan lagi. tes kedengaran? Oke, kedengar. Tes. Ya. Jadi saya merupakan awardee Chinese Government Scholarship dan merupakan alumni TSA Unhas Intek 2014. Jadi hari ini saya akan share pengalaman saya bagaimana saya mendapatkan beasiswa dan bagaimana pengalaman saya selama berkuliah di Tiongkok. Jadi saya merupakan mahasiswa Master of Rehabilitation Medicine and Physical Therapy di Hwa Chong University of Science and Technology di Wuhan, Tiongkok. Mungkin teman-teman di sini sudah tahu Wuhan itu kotanya di mana, karena mungkin akhir-akhir ini ya lumayan eksis lah Wuhan. Nah, jadi beasiswa yang saya dapat itu merupakan beasiswa Chinese Government Scholarship atau biasa disebut Zhongguocheng Fujiang Xueqin. Jadi beasiswanya ini seleksinya ada 2 tahap. Jadi ada seleksi dokumen dan interview. Sebetulnya beasiswa ini seleksinya cuma dokumen, kalau interview itu sendiri merupakan seleksi dari kampusnya. Jadi untuk seleksi dokumennya, teman-teman bisa cek dokumen apa saja yang harus dilengkapi. Untuk waktu saya tahun lalu apply-nya berkasnya itu ada beberapa, yaitu application form, itu bisa di-download di website-nya, saya tidak tulis di sini, website-nya csc.edu.cn. Nah, terus juga harus ada ijazah dan transkrip, itu harus ditranslate dalam bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Selanjutnya harus ada study plan, terus ada 2 surat rekomendasi, selanjutnya ada physical examination, itu harus sesuai format yang diberikan, yaitu foreign physical examination. Selanjutnya harus ada sertifikat bahasa. Jadi teman-teman di Tiongkok itu untuk kuliahnya bukan cuma bahasa pengantar bahasa Mandarin. Itu ada juga bahasa pengantar bahasa Inggris. Jadi tergantung dari teman-teman sendiri mau
apply-nya untuk bahasa pengantar bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Kalau mau pakai bahasa pengantar bahasa Inggris harus masukkan sertifikat bahasa itu TOEFL atau IELTS. Kalau bahasa Mandarin itu HSK. Tapi kalau misalnya ambil pelajaran bahasa pengantar bahasa Inggris, teman-teman itu tetap belajar bahasa Mandarin di tahun pertamanya. Terus kalau untuk bahasa Mandarin, bahasa pengantarnya itu full Mandarin, tapi kalau teman-teman belum memiliki sertifikat HSK, kita diberikan 1 tahun preparatori untuk bahasa Mandarin. Itu sudah termasuk di beasiswanya. Dan terakhir itu fotokopi paspor. Selanjutnya untuk tahap kedua itu tahap interview. Jadi kalau tahap interview ini bukan dari pemberi beasiswanya. Kalau dari saya sendiri itu dari kampusnya. Jadi ada sebagian teman-teman penerima beasiswa CGS ini tidak melalui tahap interview, jadi cuma dokumen. Tapi untuk saya sendiri kemarin sempat dilakukan interview. Interviewnya itu via WeChat, video call, langsung ke profnya. Jadi kalau untuk interviewnya itu kurang lebih yang ditanyakan kurang lebih sama lah dengan interview beasiswa lain. Jadi diminta tolong ceritakan tentang diri sendiri, kenapa pilih jurusan itu, terus kenapa pilih negara Cina sebagai destinasi studinya kita, terus nanti tertariknya di bidang apa, rencana penelitiannya kita apa, terus background studinya kita gimana, terus rencana ke depannya setelah lulus itu mau apa. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi sebelum interview, saran buat teman-teman setidaknya sudah harus siap mengenai research-nya nanti ke depannya mau kayak gimana. Nah, di interview juga kita bisa sekalian tanya ke profnya kalau misalnya memang ada hal-hal yang belum dimengerti. Jadi interviewnya itu boleh pakai bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Nah, lanjut pertanyaan buat teman-teman. Jadi beasiswanya ini yang apa saja. Jadi untuk beasiswa CGS ini yang di cover itu ada 4, yaitu biaya kuliah, biaya akomodasi, asuransi kesehatan, dan uang saku. Jadi di luar itu seperti tiket pesawat, visa, medical check up itu tidak ditanggung. Jadi itu biaya kita sendiri. Untuk biaya kuliahnya itu di cover full. Jadi ini kan beasiswanya full ya. Jadi beasiswanya ini biaya kuliah di cover full, tapi tidak termasuk uang buku dan biaya penelitian. Selanjutnya biaya akomodasi. Biaya akomodasi ini kita diberikan tempat tinggal di dom dalam kampus. Untuk mahasiswa S1, S2 kita diberikan double room. Kalau untuk S3 itu single room. Tapi kalau teman-teman tidak mau tinggal di dom dalam kampus, boleh juga tinggal di luar. Kalau tinggal di luar, maka kita harus melapor ke ISO International Student Office. Jadi dari ISO nanti diproses gimana, jadi uangnya yang harusnya dibayarkan ke dom kampus nanti dikasih ke kita. Kalau untuk mahasiswa S1 dan S2 itu untuk domnya kita dikasih 700 kuai, sekitar 1,4 juta. Kalau untuk S3 sekitar dikasih 1000 kuai, sekitar 2 juta. Jadi tergantung kita, kalau misalnya di luar tempat tinggal kita lebih murah ya kita dapat uang lebihnya. Kalau misalnya tempat tinggal yang lebih mahal ya kita tambahin sisanya. Selanjutnya asuransi kesehatan. Kalau asuransi kesehatan saya sendiri belum pernah pakai asuransi kesehatan karena ya tidak pernah sakit lah selama di sana. Jadi asuransi kesehatan ini dapat info dari teman saya. Jadi kita harus ke rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh pihak kampus. Selanjutnya nanti kita diberikan bilnya. Nanti setelah itu kita bayarnya pakai uang pribadi. Nanti setelah ada notanya dan terus kita diminta persiapkan beberapa berkas untuk minta pergantian biaya rumah sakit. Nah, dan terakhir itu uang saku. Jadi uang sakunya di sini untuk mahasiswa S1 2.500 kuai sekitar 5 jutaan, S2 3.000 kuai sekitar 6 jutaan, S3 7.500 kuai atau sekitar 7 jutaan. Tapi untuk uang saku seperti itu menurut saya itu sudah sangat berlebih ya. Karena di sana biaya kuliah, biaya hidup maksudnya kurang lebih sama lah dengan di Indonesia. Karena kan uang dong sudah di cover. Jadi itu untuk cuma biaya makan, biaya listrik, biaya air, sama biaya belanja dan lain-lain. Jadi selama 1 bulan saya di situ habisnya sekitar 2.000 kuai. Jadi bisa save sekitar 2.000 rupiah per bulan. Itu pun sudah termasuk uang listrik, air, makan, masih sering, bukan sering sih, sekali-sekali makan di luar, masih pergi nonton, masih belanja baju dan kawan-kawan dan sebagainya. Mungkin kalau teman-teman, apalagi kalau yang cowok-cowok mungkin tidak
sebanyak cewek-cewek ya belanjanya. Jadi bisa save lebih banyak lagi. Nah, selanjutnya bagaimana sistem pendidikan di sana dan proses perkuliahan di sana. Jadi sistem pendidikannya kurang lebih sama dengan di Indonesia. Jadi cuman di situ hari liburnya itu agak berbeda. Jadi kayak hari libur keagamaan tidak ada. Tapi kayak misalnya hari libur hari kemerdekaan, kita kan liburnya di situ 1 minggu. Misalnya Senin sampai Minggu. Tapi kan kuliahnya Senin sampai Jumat. Tapi mata kuliah misalnya hari Kamis mata kuliahnya dipindahkan ke hari lain, misalnya Sabtu. Hari Sabtu di minggu sebelumnya atau dipindahkan ke hari Minggu di minggu sebelumnya. Jadi kita bilang libur ya libur, tapi tetap mata mata kuliahnya dipindahkan ke hari lain. Jadi biasanya cuma dapat liburnya 3 hari. Terus di situ anak-anak lokal di situ semangat belajarnya benar-benar tinggi ya. Jadi mereka bisa sampai malam belajar di ruang kelas. Jadi misalnya kita kelasnya selesai jam 5, tapi ruang kelasnya masih dibuka. Jadi anak-anak lokal atau mungkin teman-teman inter juga kalau mau ke ruang kelas belajar sendiri itu boleh. Jadi pernah sampai malam, waktu itu malam sempat jalan-jalan habis makan ke gedung kelas, lihat ternyata di situ full. Semua mahasiswa lokal kebanyakan bawa buku sendiri, belajar sendiri dalam kelas sampai malam, sampai jam 10, sampai jam 11. Dan kampus juga memfasilitasi, jadi AC-nya, lampunya, wifi-nya tetap nyala. Selanjutnya, sekarang kan saya masih preparatory bahasa. Jadi untuk dosen di situ dia tidak terlalu strict ya. Sebetulnya saya pernah minta izin ke dosen, alasan izinnya itu mau pergi liburan, tapi dikasih. Jadi kalau misalnya kita mau izin, kita harus minta surat izin dari ISO, dari kantor, terus tulis alasan izinnya kemana. Jadi alasan izin saya waktu itu mau pergi liburan, tapi lausinya kasih. Lausi itu kayak dosennya, gurunya. Kita dikasih, asalkan kita tetap bisa ikuti pelajaran dan tugas ujian kan sudah selesai ya. Terus selama di situ ya, kuliah di situ, dosen-dosennya itu selalu masuk di kelas sebelum pelajaran dimulai. Jadi 15 menit dosen pasti sudah ada di kelas. Selama kuliah di situ tidak pernah ada dosen yang terlambat. Bahkan sekarang kami juga kuliah online. Jadi kelasnya itu pasti sudah dibuka minimal sekitar 5 menit sebelumnya sudah dibuka kelasnya. Tapi untuk mulainya pasti on time tepat. Misalnya jam 2 tepat, tapi 15 menit atau 10 menit sebelumnya dosennya sudah ada. Nah, selanjutnya kalau menurut saya pendidikan di Indo juga lumayan bagus. Kurang lebih sama bagusnya. Cuma kelebihannya kita kalau kuliah di luar, kita bisa lihat dunia luar dengan cara yang berbeda, terus pola pikir kita jadi lebih terbuka karena kita bisa saling saling berbagi dengan teman-teman inter. Waktu itu saya sempat ada pengalaman mau final test, terus tanya ke teman teman dari luar, teman inter. Terus saya tanya, kamu sudah belajar belum buat final test? Terus dia bilangnya, saya tidak belajar. Terus final testnya nanti gimana? Dia bilang, saya nggak mau ikut final test. Terus saya bilang, kenapa? Terus dia bilang, yang saya mau lihat, saya datang ke sini untuk belajar bahasanya, eh, bukan untuk ujiannya. Jadi kemampuan saya tidak bisa dilihat dari hasil ujiannya saja. Jadi saya kan bilangnya, nah kalau kamu nggak ikut final test, otomatis nggak dapat sertifikat. Terus dia bilangnya nggak apa-apa. Saya balik ke negara saya yang dilihat juga kemampuan saya, bukan dari sertifikatnya. Sertifikatnya juga nggak dipakai nanti. Jadi ya kalau misalnya teman-teman kuliah di luar, mungkin kita bisa lebih share-share pengalaman, pola pikir dengan teman-teman di luar. Ya, di kampus saya, ini kampus saya, Hwa Chong University of Science and Technology. Jadi di sini kampus saya di kota Wuhan. Kampus saya itu ada menjadi dua, ada main kampus sama medical college-nya. Jadi di main kampusnya di sini saya sementara preparatori bahasa. Selanjutnya nanti semester depan saya masuk ke jurusan. Jurusan saya kebetulan di Tongji Medical College, satu kota dengan kampus ini di main kampus, cuman beda lokasi. Kalau teman-teman di Unhas mungkin seperti kampus Unhas Tamalandrea dengan kampus Unhas Goa. Jadi di Tongji Medical College itu semua jurusan kesehatan. Nah, yang di sebelah kiri ini kantinnya. Jadi kantinnya ini ada banyak, bukan cuma satu, dan ada yang bertingkat, ada yang 2 tingkat, ada yang cuma 1 tingkat, ada yang besar, ada yang kecil.
Jadi kalau di kantin ini makannya lebih murah. Jadi kalau teman-teman mau hemat boleh setiap hari makan di kantin. Di kantin makanannya sekitar 20.000 lah kurang lebih satu kali makan. Jadi kantinnya ini kita bayarnya pakai student card. Jadi kalau misalnya pakai student card itu kenanya lebih murah. Kalau belum ada student card, kita harus beli kartu dan lebih mahal. Oh iya, jadi untuk teman-teman yang muslim, jadi tidak usah khawatir. Kalau di kampus saya ya, di Hwa Chong University ini ada beberapa kantin khusus muslim. Jadi kantinnya kantin halal. Karena di situ juga banyak teman-teman muslim. Jadi untuk teman-teman yang mau makan makanan yang halal, jadi tidak usah khawatir. Di situ ada juga kantin halal. Nah, di sebelah kanan ini domnya. Jadi untuk international student dengan local student domnya itu berbeda. Kalau international student domnya lebih bagus dibanding local student. Jadi dom saya untuk international student domnya ada 4. Ini salah satu domnya di tempat saya ini domnya ada 18 lantai. Jadi di sini domnya sudah ada kamar mandi dalam, ada jadi fasilitasnya di dalam tempat tidur, lemari, meja belajar, ada nakas, ada AC. Tapi kalau teman-teman mau beli kayak kulkas dan sebagainya, boleh tambah sendiri. Terus untuk listriknya bayar sendiri, air gratis, tapi kalau mau pakai air panas itu bayar. Terus di sini domnya aman karena ada fasilitas security 24 jam, terus ada liftnya, ada laundry roomnya, ada dapur umumnya. Jadi tidak boleh masak di kamar. Terus untuk teman-teman yang mau kuliah di luar, saran saya lebih bagus tinggal di dom ya. Karena tinggal di dom sih lebih aman. Terus aktivitas kita kan kurang lebih di dalam kampus, dalam lingkungan kampus. Jadi kemana-mana lebih dekat. Dan kalau di dalam kampus itu biasanya sudah lengkap, sudah ada di kampus saya sendiri, sudah ada pasarnya, ada rumah sakit, ada mau makan, terus ada penjual laptop, penjual HP, pokoknya kayak semua lengkap lah. Apotek juga ada. Terus untuk tempat makan, kalau udah mau makan di kantin, mau makan di tempat yang lebih bagus lah. Di kampus juga ada McD, Yoshinoya, Burger King, terus Luckin Cafe, 7-Eleven juga ada. Terus kayak kemarin yang pas masalah COVID itu, kan kita semua mahasiswa yang di dalam dom itu 1 minggu pertama memang kita cari makan sendiri ya, beli sayur di luar. Terus setelah 1 minggu berikutnya kampus sediakan makanan gratis. Jadi 1 hari sekali itu fasilitas dari kampus. Jadi kita nggak boleh keluar dom, cuma boleh stay dalam dom. Jadi kampus yang sediakan makanannya. Jadi makanya kalau misalnya teman-teman bingung antara mau tinggal di dalam kampus atau di luar kampus, kalau menurut saya lebih bagusnya dalam kampus, lebih aman, terus lebih terjamin kita kalau misalnya ada masalah atau gimana. Nah, selanjutnya ini jalanan dalam kampus. Jadi kampus saya lumayan besar. Di dalam juga ada busnya. Kalau mau kemana-mana kan jauh. Ini kalau misalnya nggak ada mahasiswa ya seperti ini sepi. Tapi kalau misalnya jam pulang kuliah, jam masuk kuliah, jam makan siang, jalanannya rame. Rame biasanya kebanyakan mahasiswanya jalan kaki atau sepeda. Di situ kan boleh boleh sewa sepeda. Selanjutnya yang sebelah kanan ini ada fasilitas penjemputan di bandara. Jadi untuk mahasiswa internasional baru, kampus saya ada fasilitas penjemputan bandara. Jadi kita sampaikan tibanya hari apa, jam berapa. Jadi nanti kita dijemput sekalian sama mahasiswa internasional yang lain. Jadi ini servisnya free. Nah, selanjutnya ini aplikasi yang sering saya pakai selama di Tiongkok. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang tahu kalau misalnya di Tiongkok ada beberapa aplikasi yang tidak bisa digunakan, blok di sana, seperti YouTube, Instagram, Facebook, Line, Google juga tidak bisa dipakai. Jadi biasanya pakai ini. Yang pertama ini WeChat. Jadi WeChat ini semacam kayak WhatsApp, alat komunikasi. Ini juga bisa bahasa Inggris. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Jadi selain alat komunikasi, ini juga bisa dipakai sebagai alat pembayaran. Jadi di aplikasi WeChat ini juga bisa dipakai beli tiket kereta, tiket pesawat, dan sebagainya. Selanjutnya ini Alipay, ini juga alat pembayaran online. Jadi alat pembayaran online-nya ini hampir semua orang di situ punya Alipay, WeChat Pay. Jadi Alipay ini bisa dipakai untuk beli pulsa, kurang lebih seperti OVO kalau di sini ya. Terus
kalau misalnya teman-teman memang berencana untuk tinggal di Tiongkok atau kuliah di sana, 2 ini wajib ya, karena hampir semua orang di situ pakai ini. Udah jarang yang pakai uang cash. Bahkan kalau misalnya teman-teman ketemu pengemis di jalan, mereka ada barcode-nya sendiri. Jadi kalau mau kasih sedekah bisa ditransfer pakai Alipay atau WeChat Pay. Selanjutnya ini Taobao. Kalau teman-teman di sana mau belanja lewat Taobao itu kurang lebih kayak Shopee, itu lebih murah bayarnya pakai Alipay. Nah, terus teman-teman di sana juga kalau belum bisa bahasa Mandarin, sebaiknya download 2 aplikasi ini, Pleco sama Yodo Translate. Karena di sana Google Translate kan punya Google, jadi nggak bisa dibuka. Jadi ini untuk translate kalau per kata, yang ini translate kalimat, gambar juga boleh ditranslate. Selanjutnya ini ada Xiao Hongsu sama Tianping. Ini semacam trip advisor. Tapi ini pakai bahasa Mandarin, hurufnya huruf Mandarin Hanzi. Jadi teman-teman kalau mau ke Cina harus punya basic Mandarin lah. Selanjutnya ini ada Baidu Titu. Jadi semacam Google Maps, karena di sana Google Maps nggak bisa terbuka. Jadi harus pakai Baidu. Dan tulisannya juga huruf Mandarin. Nah ini ada Weibo, ini semacam Instagram, karena Instagram di sana nggak bisa dibuka. Jadi ini kita pakainya Weibo. Weibo ini ada 2 macam. Jadi kalau teman-teman mau download bisa pakai Weibo internasional. Jadi itu bisa ditranslate ke bahasa Inggris. Sana kan YouTube tidak bisa dibuka. Jadi biasa teman-teman kalau mau nonton pakai WeTV. WeTV ini bisa pakai bahasa Inggris. Ada juga yang sering dipakai itu Youku. Youku, tapi itu full Mandarin. Trip ini kurang lebih semacam Traveloka, tiket.com. Kalau beli tiket untuk lokal, tiket dalam negeri di Tiongkok lebih murah pakai ini. Trip, cuma hurufnya huruf Mandarin. Nah, ini semacam GrabFood atau GoFood. Kalau mau pesan makan ini, tapi hurufnya juga Mandarin. Ini semacam GrabCar atau GoCar. Kalau teman-teman mau kemana-mana bisa pesan pakai ini. Terus ini yang Titi, dia lebih bagus karena kayak misalnya kita mau pergi jam 5 sore bentar. Jadi bisa dipesan dari sekarang. Pesan untuk jam 5 di booking. Jadi jam 5 sudah drivernya sudah ada di lokasi. Lanjut. Teman-teman yang berencana studi di China, ini ada beberapa saran ada buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau berencana studi di China, setidaknya teman-teman punya basic bahasa Mandarin karena di sana tidak semua orang bisa bahasa Inggris dan hampir kurang lebih hanya sebagian yang bisa bahasa Inggris. Itu pun bahkan di bandara, petugas bandara tidak masih ada yang belum bisa bahasa Inggris. Jadi teman-teman setidaknya bisa bahasa. Selanjutnya teman-teman kalau bisa bawa bumbu masakan kalau misalnya memang rasa makanannya kurang cocok karena terus saya awal datang ke situ juga kurang cocok makanannya. Jadi sering makan fast food. Selanjutnya perhatikan tanggal-tanggal penting. Kurang lebih samalah di sini kalau tanggal 11 bulan 11 itu kan ada diskon besar-besaran di Shopee. Kalau di sana tanggal 11 bulan 11 itu ada diskon besar-besaran di Taobao. Jadi buat teman-teman yang mau belanja boleh, tanggal 12 bulan 12 juga boleh. Nah, selanjutnya diskon kartu mahasiswa. Jadi selama teman-teman masih mahasiswa, sebaiknya traveling sebanyak mungkin karena di semua kota teman-teman bisa dapat tiket masuk ke tempat wisata itu setengah harga. Jadi misalnya kita di kota Wuhan, terus teman-teman jalan ke Beijing atau ke Shanghai, kalau masuk tempat wisata kalian boleh tanya kalau ada nggak diskon kartu mahasiswa. Biasanya itu hampir semua ada diskon jadi setengah harga. Jadi selagi masih mahasiswa gunakanlah kesempatannya. Selanjutnya download VPN karena kan teman-teman tahu kalau misalnya di sana ada beberapa aplikasi yang tidak bisa dibuka. Jadi kalau teman-teman masih mau keep kontak dengan teman-teman dari luar, harus download VPN. Jadi VPN itu ada 2 macam, ada yang berbayar, ada yang gratis. Tapi kalau yang gratis saya pakainya kemarin masih pakai yang gratis, cuman biasa lambat terus banyak iklannya. Biasa juga nggak mau connect. Jadi tergantung teman-teman. Selanjutnya teman-teman harus coba rasakan naik kereta cepat. Karena di situ setiap kota sudah terhubung satu sama lain. Jadi hampir ke semua kota kereta cepat, jadi itu lebih murah. Jadi teman-teman juga bisa rasakan gimana rasanya naik kereta cepat. Ini dari saya, terima kasih atas kesempatannya. Buat teman-teman yang hadir di sini, kalau bisa follow sosial media Tanoto Scholars Association Unhas, Desa Unhas ada di sini.
update mengenai kegiatan-kegiatan dari TSA Unhas. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Kak Vero atas sharing sessionnya. Nah, teman-teman ini udah last session untuk sharing materi terkait baik dari LPDP Scholarship, terkait Burslary, dan Chinese Government sendiri. Kita sudah menyimak beberapa hal yang penting terkait tiap lembaga beasiswa itu memiliki sistem seleksi yang berbeda. Terus yang kedua, budaya atau tradisi lokal di negara tujuannya pun beda-beda. Nah, mungkin dari teman-teman masih ada pertanyaan yang mengganjal karena masih kurang spesifik dijelasin sama materi, bisa langsung bertanya aja, baik melalui via chat ataupun langsung speak up melalui akun masing-masing. Jadi silakan ya kalau ada yang ingin bertanya. Fitur videonya juga diaktifin. Oke, silakan Valentina F. Tando yang ingin bertanya, silakan. Oke, silakan. Nah, kita harus punya LOE. Nah, ternyata LOE itu harus didapat sebelum kita lengkapi berkas LPDP-nya. Mau tanya Kak, bisa sharing mungkin lebih lanjut bagaimana caranya dapat LOE, sama kayak bagaimana caranya kita hubungi dosen tersebut, gimana kita dapat kontaknya, terus kayak apa yang kita tawarkan gitu Kak, supaya misalnya dia tuh mau kasih kita LOE buat di kampusnya. Nah, terus, buat yang di proposal studi tadi itu, Kak, mau tanya, apa itu kayak betul-betul murni rencana kita tentang kontribusi kita setelah sekolah di sana, apa harus ada kayak pembimbing dosen sendiri yang kayak ikut, campur tangan buat kita menyusun proposal itu? Makasih, Kak. Oke, terima kasih. Tetap stay ya. Nah, itu pertanyaan buat Kak Emil. Ini pertanyaannya kita tampung dulu atau langsung jawab nih? Baiknya. Dari pemateri gimana? Kenapa Kak Emil, kenapa? Langsung jawab aja ya? Terserah moderator, Ya sorry. sudah, kita langsung Terserah jawab aja. moderator. Kita langsung jawab aja kalau gitu. Oke, silakan Kak Emil. Tadi pertanyaannya tentang ini ya, LOE ya? Iya, Kak. Sebenarnya kalau untuk LPDP itu tidak harus punya LOE baru bisa daftar. Jadi yang periode kemarin, yang pas angkatan saya, banyak kok orang yang belum punya LOE tapi lulus beasiswanya. Nah, jadi cuma mungkin kalau punya LOE kita lebih apa ya, lebih kalau di interview itu lebih pede aja begitu kayak oh ini saya sudah diterima di sini-sini seperti itu. Tapi kalaupun belum waktu itu saya pas tahap interview, waktu pas submit berkas saya belum punya LOE, tapi pas interview itu LOE saya sudah keluar. Tapi kalaupun belum punya LOE enggak masalah karena LPDP itu memberikan memberikan waktu 1,5 tahun kalau saya tidak salah, maksimal 1,5 tahun sejak diterima sebagai awardee untuk mencari kampus. Untuk mencari kampus. Nah, kalau masalah yang tadi, kalau misalnya mau daftar di full research atau PhD, itu otomatis harus mencari supervisor dulu. Kalau misalnya mau yang coursework, yang kuliah, ya bisa langsung daftar di universitasnya. Cara mencari universitas, ya cari sesuai minat kita di webnya. Jadi kalau sejauh yang saya alami kemarin, website-website universitas-universitas di luar itu sangat lengkap. Jadi lengkap dalam arti apa? Data dosen ada, dalam arti ada emailnya, dan mereka itu sangat aktif di email. Jadi tidak seperti kita di Indonesia yang sangat jarang pakai email. Mereka itu biar kayak chat janjian meeting itu lewat email. Biar mau apa pokoknya semua lewat email. Jadi sangat aktif. Jadi kalau kita kirim email, kemungkinan besar akan direspon kalau memang cocok kayak gitu. Terus cara meng-email ya yang kemarin saya lampirkan itu CV, terus CV aja sih sebenarnya sama di badan emailnya ya CV sama surat pengantar. Surat pengantar ya. CV sama letter ya surat untuk proposal letter lah kayak gitu. Jadi di dalam surat itu kita jelaskan kita latar belakangnya apa, pengalamannya apa, terus berminat di mana, terus kalian bertanya kayak kira-kira untuk bergabung ini mungkin memungkinkan atau tidak. Dan juga kalau meng-email jangan meng-email ke satu profesor saja, tapi email ke sebanyak-banyaknya yang kalian minati. Misalnya kalau sudah dicari data email profesor bisa diakses di universitas masing-masing. Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Lupa. Itu aja ya.
Pertanyaan selanjutnya terkait dosen supervisor sama personal apa sih personal planning ke depannya. Apa yang ditawarkan ya? Ya. Iya. Oh, yang Proposal rencana idealnya. proposal studi ya. Iya, proposal Waktu, tadi. nah ada sedikit perbedaan, ya, oke. Ada sedikit perbedaan antara 2018 pas saya daftar dengan tahun 2019 yang saya jelaskan tadi. Waktu 2018 itu saya ada 2 dokumen sama proposal studi sama dia namanya yang rencana studi sama namanya bukan proposal studi, dia namanya apa ya? Lupa saya, tapi jadi bedanya itu yang proposal studi itu isinya apa yang akan saya lakukan. Nah, kalau ditanya apakah yang ditulis itu betul-betul dilakukan, itu relatif sebenarnya. Cuman, jadi begini ceritanya. Jadi sebelum pas kita hubungi supervisor kan setelah oke, kita kan pasti ngobrol kan kayak kira-kira penelitiannya akan tentang apa, prospeknya seperti apa, tahapannya kira-kira seperti apa. Nah, itu yang kita taruh di proposal studi. Tentu dengan waktu saya kemarin sudah hasil diskusi dengan supervisor. Jadi, oh ini kira-kira ini apalah segala macam seperti itu. Tapi untuk pasti tidak dilakukannya itu di sini ya tentu tidak serta-merta sama seperti yang tadi dijelaskan sama Irfan. Jadi disesuaikan dengan kondisi di sini juga. Nanti ketika datang di sini dilihat kondisinya apa, apakah memungkinkan atau ada beberapa hal yang diubah. Tapi itu tidak masalah. Yang penting waktu daftar itu kita sudah tahu. Intinya kayak kita sudah tahu kita mau ngapain di sana gitu ya. Bukan tidak tanpa perencanaan. Nah, terus esai yang kedua itu esai yang berisi tentang apa yang sudah dilakukan untuk Indonesia, apa yang sedang dilakukan, dan apa yang akan dilakukan. Jadi ini lebih ke, kayaknya untuk tahun 2019 kemarin tidak seperti ini, tapi agak mirip. Karena kalau saya baca di panduannya itu dia diminta menjelaskan relevansi tentang studinya kita terhadap apa yang dibutuhkan oleh negara atau apa yang dibutuhkan oleh Indonesia mungkin beberapa tahun ke depan atau bagaimana. Jadi di situ kita lebih menulis tentang rencananya kita apa. Misalnya ya, contohnya seperti kemarin, kalau saya sih cerita pengalaman. Jadi waktu kuliah pernah ikut kegiatan apa saja, termasuk kegiatan di TSA. Jadi kayak kontribusi sosial, misalnya kayak Ransel Baca yang tes, ya pokoknya banyak lah proker-proker TSA ataupun proker-proker di organisasi lain yang pernah saya ikuti. Dan tentunya dijelaskan juga di situ prospeknya apa. Jadi setelah saya lulus, kira-kira kontribusi apa yang bisa saya lakukan. Ya kurang lebih seperti itulah. Ada lagi yang tadi mungkin ada yang terlewat. Oke. Maaf Kak, kalau kita nih Iya. proposalnya tuh butuh dosen pembimbing atau kayak murni kita yang tulis sendiri gitu Kak? Kalau yang proposal studi, hasil diskusi dengan dosen pembimbing. Kalau yang satunya itu kita sendiri. Kak. Ya. Oke, udah jelas deh jawabannya untuk Valentina. Ya sudah, Oke, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan Nah, dari Jessica, Kak. Dia bertanya untuk Kak Emil juga. Pertanyaannya, saya ya. masih semester 6. Apakah bisa daftar LPDP ketika masih ongoing student atau harus lulus dulu S1-nya, Kak? Terima kasih. Tidak bisa sepertinya karena persyaratannya itu harus ada ijazah dan ada universitas asal. Jadi harus lulus dulu baru bisa daftar. Oke, jadi untuk jawaban dari Jessica harus lulus S1 dulu ya, terus daftar LPDP. Ya. Nah, terus selanjutnya ada pertanyaan dari Rodrik Kristianturi. Pertanyaannya juga sama untuk Kak Emil juga. Di Airland jurusan apa yang unggul di sana? Bidang apa saja? Apakah ada energi terbarukan? Terus, apakah kita diberi kebebasan untuk kerja part-time sambil kuliah? Terima kasih. Jadi untuk Irlandia, jadi Irlandia Utara agak beda dengan Irlandia. Jadi Irlandia Utara itu Oke. masuk di UK, Irlandia itu Republic of Ireland sendiri, tapi satu pulau. Jadi kalau misalnya dari Belfast mau ke Ireland, Dublin, itu harus pakai visa karena beda 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 batas negara. Tapi bisa naik bus. Nah, kayak gitu. Nah, untuk di Irlandia sendiri tuh ada namanya apa ya? Universitas lupa saya Trinity kalau nggak salah ya. Nanti bisa cari di sana. Eh jurusan apa yang unggul? Karena saya latar belakangnya farmasi, saya kurang tahu ya apa jurusan-jurusan yang ini yang bagus. Tapi gini, bisa dicek misalnya kayak saya farmasi, saya bisa cek universitas apa yang School of Farmasinya bagus, letaknya di mana. Jadi ada ranking kayak gitu. Kalau untuk farmasi sendiri, kalau Queen's itu menempati peringkat 2.
Nah, kalau untuk misalnya energi, misalnya yang kayak teknik, di sini sebenarnya banyak teknik itu banyak anak S1 yang ambil teknik di sini. Untuk S2 itu teknik ya kayaknya masih kurang sih di sini soalnya gimana ya? Soalnya disesuaikan juga dengan beasiswanya. Kalau LPDP kan terbatas di jurusan tertentu. Jadi mungkin untuk pelajar Indonesia agak tersentralisasi di beberapa jurusan saja. Tapi kalau untuk teknologi kayaknya sih lumayan sih di sini karena kayaknya ada kerjasama juga dengan militer Indonesia. Soalnya pernah ada tamu dari militer tentara Indonesia ke sini untuk urusan persenjataan dan sebagainya lah kayak gitu. Terus diberi kebebasan kan untuk kerja part time. Nah, kalau ini tergantung dari sponsornya kita. Kalau untuk LPDP sendiri tidak diperkenankan untuk kerja part time karena LA-nya sudah lebih dari cukup. Sama seperti teman-teman yang tadi eh, bukan lebih dari cukup. Sebenarnya tergantung dari kita, tapi kalau hidupnya normal untuk makan dan untuk kebutuhan itu cukup. Kalau untuk keinginan ya kembali ke pribadi masing-masing. Tapi kalau misalnya dari sponsornya memperbolehkan untuk part time atau misalnya self funding, ya boleh silakan part time. Kampus pun tetap mengizinkan tapi ada batas jamnya tergantung dari visanya. Jadi ada batas jamnya, batas jam kerjanya berapa kira. Oke, terima kasih Kak jawabannya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Diki Okada. Selamat sore, mau bertanya untuk semua pemateri. Apakah boleh mendaftar ketika ketika beasiswa tersebut kita dalam keadaan sudah bekerja? Dan apakah punya ketentuan-ketentuan yang berbeda dari yang sudah dijelaskan sebelumnya? Terima kasih. Jadi ini buat semua speaker ya. Jadi buat kakak-kakak speaker silakan jawab. Mungkin dari Kak Vero dulu untuk pertanyaan dari Diki. Kak Vero. Oke, silakan. Terima kasih buat saudara Diki. Kalau beasiswa CGS sendiri itu tidak masalah ya kalau misalnya sudah bekerja. Cuman untuk S2 ada maksimal umurnya itu 35 tahun. Jadi kalau misalnya teman-teman masih berumur di bawah 35 tahun itu boleh daftar untuk program masternya. Terus untuk ketentuan-ketentuannya ada yang berbeda dari yang sudah dijelaskan. Mungkin tadi yang saya jelaskan kan itu ketentuan dari tahun lalu. Dan tahun ini kan beasiswanya untuk apply-nya sudah tutup, deadline-nya sudah lewat. Jadi kalau tahun depan mungkin teman-teman mau daftar, bagusnya cek ke website-nya dulu, siapa tahu ada perubahan dari syarat-syaratnya. Terima kasih. Oke, terus untuk dari Kak Emil sendiri terkait pertanyaan dari Diki. Ya, ya. Terima kasih pertanyaannya. Untuk Diki ini boleh mendaftar ketika sudah kerja? Iya boleh. Tapi ya sama seperti yang Vero bilang tadi, ada syarat umur. Jadi silakan dicek sendiri di situ. Karena banyak kok kayak PNS. Kayak PNS kan berarti sudah kerja. Nah itu kan ada juga jalurnya tersendiri. Jadi boleh. Terus apakah punya ketentuan yang berbeda? Sama seperti yang saya jelaskan tadi di slide-nya, tiap tahun itu ada update terbaru dari LPDP. Jadi harus di-download dari panduannya. Mungkin tidak signifikan, tapi biasanya ada hal-hal kecil yang berubah. Jadi tetap harus diperhatikan. Terus mungkin ya untuk tadi dari Diki. Thank you. Nah, terus terakhir Kak Irfan untuk jawaban pertanyaan dari Diki. Dari Berkelari sendiri gimana? Kalau dari YTB sama. Biasanya memang kalau pemberi beasiswa itu tidak ada syarat, tapi mungkin ada sih beberapa yang mensyaratkan kalau bekerja, tapi biasanya mereka harus minta izin untuk dari atasannya atau dari perusahaannya. Tapi kalau untuk YTB itu tidak ada karena beasiswanya di mahasiswa di sini juga ada yang sudah bekerja, ada yang dosen, ada yang kerja lainnya, itu tidak ada masalah. Tapi sama kayak yang lain memang ada syarat umur untuk S2 itu 30 dan S3 35 tahun. Jadi mungkin yang masalah adalah di tempat bekerjanya mau enggak dia izinkan untuk kuliah. Mungkin lebih ke sana. Oke, terima kasih. Jadi untuk saudara Diki jawabannya pertanyaannya udah terjawab. Jadi apakah boleh mendaftar? Tentu boleh, tergantung dari ketentuan umur dan silakan update untuk ketentuan-ketentuan dari tiap program beasiswa tiap tahunnya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya ada dari Toyo. Pertanyaannya ini terkait apakah ada batas maksimal tahun kelulusan untuk pendaftaran LPDP. Jadi ditujukan untuk KML. Misal apakah harus 2 tahun dari tahun kelulusan atau bagaimana Kak? Terima kasih.
Oh iya, kalau yang saya tahu sih ada tergantung jalur beasiswanya. Kalau beasiswa reguler tuh tidak ada. Jadi terserah eh, mau lulus dari kapan tetap bisa daftar. Kalau yang saya concern kemarin itu yang bidik misi. Jadi bidik misi itu maksimal 2 tahun dari tahun lulusnya. Tapi kalau yang lain sih sepertinya tidak ada. Sepertinya ya, tapi nanti silakan dicek. Soalnya tiap panduan, tiap jalur itu beda-beda persyaratannya. Tapi yang bidik misi seingat saya sih 2 tahun maksimal dari tahun kelulusan. Sih. Oke, jadi untuk pertanyaan dari Toyo apakah sudah jelas atau oke kalau udah jelas selanjutnya kita masih buka sesi tanya jawab buat teman-teman yang masih bertanya silakan langsung menggunakan fitur raise hand atau melalui via chat juga boleh. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada, saya ada yang bertanya. Kak, kan kalau beasiswa S2 itu uh, cukup banyak nih jenisnya dari Chevening, Stunet, dan AAS juga ada. Nah, kalau dari beasiswanya sendiri, apakah mahasiswa bisa calon penerimanya ini bisa milih private kampus atau public kampus saja gitu loh. Contohnya untuk LPDP, apakah harus kampus negeri di negara tersebut atau kita bisa berkuliah di kampus swasta di negara tujuan kita? Kalau setahu saya sih kalau LPDP ke kampus negeri sih sepertinya. Even dalam negeri pun sepertinya kampus publik yang bekerja sama dengan LPDP. Jadi dengan pemerintah. Sepertinya begitu. Nah, kalau dari CNS Government Scholarship sendiri gimana Kak Vero? Apakah harus milih kampus negeri juga atau kampus swasta juga bisa di negara tersebut? Kalau setahu saya semua kampus boleh swasta atau negeri, tapi menurut saya kalau di Tiongkok sendiri yang bagusnya tuh kampus negerinya. Jadi kalau teman-teman mau lanjut kuliah, saya sarankan bagusnya pilih kampus negeri, kan ngapain kuliah jauh-jauh terus ambilnya ke kampus yang kurang terlalu bagus maksudnya. Oke, kalau dari Bursary Scholarship gimana Kak? Sama sekali. Jadi memang pemerintah kan kerjasamanya sama kampus negeri saja. Tapi kalau di Turki itu karena biaya kuliahnya tidak begitu mahal, kurang lebih sama lah kayak di Indonesia. Jadi ada juga mahasiswa-mahasiswa yang datang dengan biaya pribadi yang kuliah di swasta, begitu. Tapi kalau untuk beasiswa sendiri hanya untuk universitas negeri. Oh, oke. Jadi lebih dominan negeri ya. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih dari Toyo, request sih sebenarnya. Jadi kalau boleh tahu, untuk setiap beasiswa yang kakak terima, apakah ada kewajiban yang harus dilakukan setelah kelulusan dan terikat dalam jangka waktu berapa lama apabila ada? Boleh diceritakan sedikit. Terima kasih. Jadi buat semuanya ya. Mungkin Kak Irfan dulu yang mau jawab pertama. Jadi kalau kewajiban penerima beasiswa itu apa yang ditanyakan Setelah kelulusan. setelah lulus Iya, apa? Setelah setelah. kelulusan. Sebenarnya kalau beasiswa YTB tidak ada tidak ada kewajiban apapun. Eh, Maksudnya setelah lulus ya bebas mau ngapain aja. Seperti begitu kurang lebihnya. Nah, kalau dari LPDP sendiri Kak Emil gimana? Ya kalau dari LPDP sendiri sampai saat ini sih tidak ada satu saja sih kewajiban yang harus kita lakukan kalau setelah lulus itu pulang pulang ke Indonesia karena sudah dibiayai oleh negara ya semestinya sih sudah ini apa sebenarnya tujuan dari LPDP sendiri itu untuk menghasilkan awardee yang bisa memberikan kontribusi di masa depan. Jadi kalau sudah lulus ya mestinya pulang dan mengaplikasikan apa yang sudah diperoleh selama studi. Tapi sejauh ini yang saya ketahui, saya nggak tahu kalau ada yang terbaru lagi, tidak ada belum diperlakukan kayak sanksi kayak oh kalau nggak pulang dicabut visanya misalnya seperti itu nggak ada. Jadi lebih ke kesadaran aja sih. Tapi kalau dari saya pribadi sih ya pulang sih pulang ke Indonesia. Tapi nggak dibilang bahwa kalau harus pulang tuh harus kerja di mana itu tidak ada yang jelas pulang ke Indonesia dan terserah silakan mau mengabdi di mana. Gitu. Terima kasih. Oke, terus untuk Kak Vero,
Gimana? Apakah ada kewajiban setelah lulus nih atau gimana dari Chinese government sendiri? Suaranya nggak kedengaran nggak? Atau mau Mic-nya dideketin bisa. kalau pemberi beasiswa CGS kedengaran? Bisa bisa. Nah, kalau beasiswa CGS sendiri itu tidak ada kewajiban harus bagaimana setelah lulus. Jadi terserah mau lanjut lagi atau mau balik ke negara itu bebas. Oh, oke. Jadi untuk pertanyaan dari Toyo, jadi semua itu tergantung dari kebijakan pemberi beasiswa. Namun secara keseluruhan itu nggak ada tarikat kewajiban tertentu untuk setelah lulus dari penerima beasiswa tersebut. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Firman. Untuk MCU sendiri, Kak Vero, apakah Macung University itu full atau khusus saja? Dan kemarin Kak Vero MCU-nya di mana? Dan apabila setelah menjalani kelas preparation bahasa dan nilai HSK-nya tidak memenuhi standar itu bagaimana, Kak? Jadi terima kasih pertanyaannya Firman. Jadi untuk MCU sendiri itu kayaknya full ya. Jadi di situ nanti pas mau MCU kita harus bawa formatnya karena itu ada formatnya sendiri di sana. Jadi print sendiri terus bawa ke misalnya mau cek cek di Prodia, ya misalnya ke Prodia itu boleh. Jadi bawa berkas, bawa formatnya nanti dari kliniknya sendiri atau tempat labnya itu nanti mereka yang isi. Kalau kemarin saya lupa. Tapi kayaknya di Prodia itu boleh. Yang saya cek kemarin itu di medical check up Jalan Ratulangi, tapi saya nggak ingat nama kliniknya apa. Oh, Terus oke. apabila setelah menjalani kelas preparatori nilai SK-nya tidak memenuhi standar itu bagaimana? Jadi kan misalnya kita mau masuk jurusan. Jadi tiap jurusan, tiap kampus itu requirement untuk HSK-nya itu beda. Jadi kalau misalnya teman-teman requirement-nya HSK 5, sedangkan setelah 1 tahun kuliah bahasa yang sudah termasuk di scholarship, teman-teman tidak lulus misalnya untuk HSK 5-nya. Jadi kalau teman-teman mau lanjut itu untuk preparatorinya, jadi teman-teman harus pakai biaya sendiri. Jadi yang di cover cuma 1 tahun. Jadi selama 1 tahun harusnya sudah bisa sih. Karena banyak teman-teman di sana juga yang ke Tiongkok awalnya belum ada basic bahasa Mandarin, tapi setelah kuliah setahun sudah bisa HSK 4 atau HSK 5. Rata-rata di situ jurusannya mintanya requirement-nya HSK 4 atau HSK 5. Kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya untuk pertanyaan dari Firman, Kak Vero. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Arhen. Apakah ada aturan khusus mengenai konsep mengabdi? Misalnya terikat ke dalam bentuk kerja tertentu dan sebagainya. Jadi mungkin ditujukan buat semuanya kali ya untuk pertanyaannya. Mungkin dari Kak Vero bisa menjawab pertanyaan ini. Terkait apakah harus ada bentuk pengabdian sebelum ini? Sebelum apply beasiswanya. Kalau untuk mengabdi sih tidak ada, jadi tergantung dari kitanya masing-masing. Kalau misalnya kita mau lanjut atau mau kembali ke negara untuk mengabdi sih bisa. Itu biasanya pertanyaan di interview. Tapi rata-rata sih teman-teman pasti lebih pilih untuk kembali mengabdi ke negara kita. Oke, terus untuk Kak Emil sendiri dari LPDP gimana? Iya, terima kasih pertanyaannya Bang Arhen. Jadi untuk LPDP sendiri sampai saat ini sih setahu saya tidak ada. Yang jelas pulang ke Indonesia sih artinya kita tidak bekerja untuk orang luar gitu. Kalaupun misalnya dia sudah misalnya kayak PNS ya pulang pasti mengabdi kembali ke pekerjaan sebelumnya. Tapi bagi yang tidak terikat pekerjaan ataupun tidak punya afiliasi sebelumnya atau dari perusahaan swasta, itu tidak ada ketentuan khusus seperti itu. Jadi ya terserah bagaimana caranya mau mengabdi gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Irfan. Gimana sendiri dari Bruslernya? Ya, kalau untuk ketentuan mengabdi yang seperti yang saya katakan sebelumnya itu memang tidak ada ketentuan dari penerima dari pihak beasiswanya.
Jadi kita mau stay di Turki, mau kerja di Turki, mau balik ke Indo, atau mau kerja di manapun, itu tidak ada sama sekali ketentuan. Jadi bebas, mau lanjut studi pun, mau apply beasiswa lagi nggak ada masalah. Jadi memang tidak ada konsep mengabdi secara khusus. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan ke skip tadi dari Jessica, mohon maaf. Nah, pertanyaannya itu, selamat sore, Kak Emil kan farmasi, kalau Kak Irfan dan Kak Vero sendiri jurusan apa? Dan untuk semua speaker, syarat IPK untuk mempertahankan beasiswa berapa? Terima kasih. Jadi pertanyaannya buat Kak Vero dulu, di sana jurusan program masternya untuk jurusan apa? Terima kasih. Jadi saya ambilnya Master of Rehabilitation Medicine and Physical Therapy. S1 saya di Unhas, jurusan fisioterapi. Jadi S2-nya Master of Rehabilitation Medicine and Physical Therapy. Jadi kurang lebih sama. Jadi linear jurusannya. Nah, untuk Terus IPK sendiri gimana, Kak? kalau IPK tidak ada syarat minimal IPK-nya berapa ya? Kan kalau beasiswa TSA, beasiswa Tanoto ada batas minimalnya. Kalau beasiswa CGS tidak ada, asal lulusnya tepat waktu. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya buat Kak Emil, untuk LPDP, apakah IPK juga harus dipertahankan atau batas minimumnya berapa kalau ada? Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau kayaknya sih nggak ada, cuman kita itu jadi kan pencairan uang bulanan itu kan per 3 bulan ya kalau di sini. Nah, supaya LA-nya bisa cair, nah kita harus update terus informasi akademik kita. Jadi kalau untuk yang kuliah diminta untuk mengupload seperti KRS atau KHS kali ya kalau di Indonesia. Nah, karena saya tidak ada perkuliahan, maka otomatis tidak ada IPK. Untuk jadi yang saya upload itu tapi saya tidak di IPK, tapi kita ada persyaratan setiap bulan harus ada meeting dengan supervisor. Jadi yang saya upload itu hasil dari situ. Jadi LPDP bisa memonitor bagaimana progres akademik kita dari situ, dari laporan-laporan per 3 bulan. Jadi kalau laporannya tidak lengkap ya uangnya nggak cair gitu. Untuk syarat IPK saya rasa sih tidak ada selama masih aman saja dari hasil monitoring itu. Saya rasa sih seperti itu. Oke, terima kasih Kak Emil. Selanjutnya Kak Irfan, jurusannya di Turki apa Kak saat ini? Terus untuk Oke, IPK gimana? makasih untuk pertanyaannya Jessica. Jadi saya jurusan S1-nya di Unhas, Perencanaan Wilayah dan Kota, dan ngambil yang linear juga di S2 di sini di Agdinis University di Antalya, jurusannya Urban and Region Planning, sama Perencanaan Wilayah dan Kota juga. Dan kalau masalah syarat beasiswa kan saat IPK untuk daftar kan untuk S2, S3 itu minimal 3, S1, S2, S3 minimal 3, tapi kalau untuk misalnya mau ngambil jurusan kedokteran itu minimal 3,6, maksudnya 90% dari poin maksimalnya, misalnya 4, 90% dari 4, ya begitu 3,6 lah kurang lebih kalau nggak salah. Untuk jurusan kedokteran. Dan untuk selama perkuliahan itu ada syarat IPK itu kalau tidak salah ingat 2, harus mempertahankan IPK-nya 2. Tapi karena saya sekarang kelas bahasa tidak ada syarat-syarat, tapi cuma ada syarat kehadiran, jadi kita cuma diberi waktu 20 jam untuk bolos atau tidak hadir dengan alasan apapun selama sebulan. Kalau tidak, beasiswanya akan dipotong 25%. Begitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Nah, pertanyaan selanjutnya ada dari Kaule Langsang. Pertanyaannya itu, selamat sore. Mau nanya ke semua speaker, ada nggak batas waktu untuk kelulusan studi? Kalau misalnya ada, terus kita lulusnya telat, apakah status kemahasiswaan kita tersebut dicabut atau beasiswanya aja dicabut seperti itu? Atau dua-duanya? Ini buat semua speaker ya. Siapa dulu ini? Mungkin Kak Emil lagi Dulu dulu. Irfan. Ya udah Kak Irfan lah. Irfan dulu lah. Ya udah Kak. Emil lah. Oke. Jadi kalau untuk batas kelulusan untuk waktu kuliah di Turki sama dengan kayak di Indo, S1 4 tahun, S2 2 tahun, sama S3 4 tahun. Plus 1 tahun bahasa itu sudah mencakup beasiswa. Jadi 4 plus 1, jadi kuliahnya plus 1 bahasa.
Nah, jadi kalau misalnya tidak lulus dalam waktu itu, kita masih diberi satu bonus, maksudnya 1 tahun perpanjangan, tapi beasiswanya sudah tidak full lagi. Jadi kita cuma menerima 50% dari beasiswa yang sebelumnya. Nah, kemudian ya Untuk begitu sih. Maksudnya kalau status kemahasiswaannya itu kalau di Turki em, S1 itu 7 tahun, kalau tidak salah, S2 itu 4 tahun. Jadi persyaratan kemahasiswaannya sampai 4 tahun, tapi beasiswanya cuma dikasih 1 tahun bonus tambahan perpanjangan. Seperti begitu. Kalau tidak, berarti lepas dari ini, dari beasiswa. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya Kak Emil dari kampusnya gimana? Ya, terima kasih pertanyaannya Aul. Ini sebenarnya kayaknya sih peraturan LPDP kayaknya sih ada, cuman karena saya nggak pernah kepikiran ke sana, saya nggak pernah baca. Tapi kalau yang mau saya tinjau sih dari dua sisi ya. Yang pertama dari waktu lulus LPDP itu kita kan tanda tangan kontrak. Nah, di kontrak itu memang sudah ada perjanjian bahwa LPDP hanya akan membiayai perkuliahan dan biaya hidup itu selama kalau untuk S2 itu maksimal 24 bulan atau 2 tahun dan untuk S3 itu maksimal 4 tahun atau 48 bulan. Jadi kalau misalnya contoh misalnya 2 tahun terus setelah 2 tahun misalnya tidak lulus maka otomatis LPDP sudah tidak akan menanggung biaya berikutnya, entah itu biaya hidup ataupun biaya kampus. Nah, tapi ditinjau lagi dari sisi lain yaitu visa. Jadi visa kita itu kan visa student ya. Nah, visa student itu sudah ada batas akhirnya kapan. Jadi dia menyesuaikan dengan lama studi. Jadi misalnya lama studinya 2 tahun, berarti lama visanya 2 tahun. Biasanya dikasih extend sama kedutaan itu extend 5 sampai 6 bulan. Nah, jadi kalau kalau menurut saya, kalau dari perspektif saya, kalau dilihat dari dua tinjauan itu ya, kalaupun misalnya mau terlambat ya paling maksimal sampai semaksimal visa itu. Karena kalau tidak pasti akan ribet kan, karena harus urus visa dari awal lagi, belum urus dengan kampus lah dan sebagainya. Dan itu akan dicatat di home office juga kan di imigrasi Inggris di sini bahwa misalnya visa kita sudah habis tapi ternyata belum selesai. Tentu akan ribet lah jadi ya jangan sampai. Tapi kalau dari segi LPDP-nya ya tetap akan berhenti seperti perjanjian. Gitu sih. Thank you. Oke, terus untuk Kak Vero sendiri gimana Kak? Untuk batas kelulusannya sampai kapan, terus status kemahasiswaan dan beasiswanya juga gimana tuh? Oh ya, makasih. Jadi untuk batas waktu kelulusannya itu kan di sini di Tiongkok itu untuk S1 4 tahun, kalau S2 itu 2 sampai 3 tahun. Kalau jurusan saya itu harus 3 tahun. Terus untuk S3 itu 3 sampai 4 tahun. Jadi pas kita diterima beasiswanya, kita terima LOE-nya itu sudah dicantumkan. Jadi kalau misalnya memang ada kelas bahasa sudah ditulis di situ. Jadi kelas bahasa dari tahun ini sampai tahun segini, terus untuk jurusan dari tahun ini sampai tahun segini. Terus untuk extend itu untuk mahasiswa S1 dan S2 tidak bisa, beasiswanya tidak bisa di-extend. Tapi kalau untuk mahasiswa S3 itu boleh di-extend selama 1 tahun. Terus kalau misalnya teman-teman S1 atau S2 yang misalnya lulusnya telat, itu otomatis beasiswanya dicabut. Misalnya cuma dikasih 3 tahun. Jadi tahun ketiga selesai atau tidak selesai, beasiswanya dicabut. Tapi kalau teman-teman masih mau lanjut dengan biaya sendiri itu boleh. Makasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir, yang di luar dari studi dan sebagainya. Nah, selama kuliah di situ, apakah pihak kampus memberikan kesempatan buat mahasiswa ikut short course program ke negara lain, tapi dibiayai dengan kampus tersebut? Apakah ada sistem seperti itu Kak untuk field trip istilahnya? Like short course study dengan kampus lain di negara selain dari negara tujuan studi Kakak masing-masing. Siapa nih yang mau jawab pertanyaan? Dulu yang mau jawab. Kak Emila. Kak Vero. Vero lah, Vero ya. Kak Vero ya. Apakah ada short course study Kak di kampusnya untuk mahasiswa yang tersendiri? Kalau untuk mahasiswa inter sendiri, kalau saya kan belum masuk jurusan, tapi kalau untuk exchange sepertinya ada karena sering ada di kampus sering ada exchange misalnya mahasiswa dari Polandia
terus exchange sama mahasiswa di sini, terus ada exchange juga ke Jerman. Tapi kalau misalnya ke jurusan saya sendiri, saya belum terlalu tahu ya, tapi sepertinya ada. Oke Kak, terus untuk Kak Emil gimana Kak di kampusnya? Kalau untuk di sini sendiri, saya sebenarnya kurang tahu untuk info itu. eh tapi kayaknya sih nggak ada ya. Saya nggak tahu kalau program kampus, mungkin kalau program organisasi atau apa mungkin ada. Tapi kalau untuk yang kampus, sejauh yang saya baca-baca di web yang pernah saya baca, tidak ada sih gitu. Tidak ada. Tapi kalau untuk program lain ya banyak kayak training, ya banyak lah fasilitas-fasilitas lain. Oke Kak, jelas nih Kak Irfan. Oke, kalau masalah exchange itu di sini banyak program exchange yang bisa kita ikuti untuk mahasiswa internasional. Pertama itu untuk pertukaran di dalam kawasan Turki. Jadi dia ada namanya beasiswa Farabi dan banyak orang Indonesia yang dapat beasiswa ini juga pada saat kuliah. Jadi dia bisa bertukar universitas dalam satu kawasan Turki. Jadi kita kayak belajar 1 semester atau 2 semester di universitas lain bisa. Dan yang kedua itu ada program namanya Meulana Program. Jadi dia kerjasama kampus dengan negara-negara tertentu dan banyak termasuk Indonesia ada juga. Jadi kita bisa daftar langsung ke pihak internasional urusan internasionalnya. Jadi beasiswanya itu juga beasiswa full bagusnya. Kemudian yang paling rame di kalangan kami penerima beasiswa itu adalah bisa ikut program Erasmus. Jadi untuk program pertukaran ke Eropa karena program atau pendidikan di Turki itu menganut sistem yang sama dengan di Eropa, jadi dia dinilai equal, jadi tidak ada persyaratan tertentu. Jadi kalau yang mau ikut itu cuma daftar saja, cuma ikut tes bahasa Inggrisnya, dan itu standarnya tidak begitu tinggi, tidak kayak TOEFL dan IELTS. Jadi dia relatif lebih mudah dan cuma ada syarat IPK yaitu 3. Dan tetapi kalau ketika menerima beasiswa Erasmus ini, beasiswa kita itu diberhentikan atau di-freeze sementara selama menjalani program ini. Bisa menjalani 1 semester atau ada juga yang buat magang Oke Kak. dari program Erasmusnya itu sendiri. Seperti begitu. Dan banyak juga orang Indonesia yang terima, termasuk teman saya ada juga. Dan tahun ini lagi ikut seleksi ada juga. Gitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Terakhir nih, kalau masih ada 2 sebenarnya. Jadi yang pertama dari Kak Arhen lagi, katanya apakah ada aturan khusus di tiap beasiswa yang diterima para pembicara mengenai jalur studi yang tidak linear dari studi kita waktu program undergraduate atau S1? Mungkin Kak Emil atau Kak Vero jawab, Kak Irfan juga. Oke Kak Vero, silakan. Harus disuruh kayaknya. Jadi pertanyaannya apakah ada aturan khusus di tiap beasiswa bahwa tiap penerima beasiswa itu harus studinya linear atau tidak dari program studi undergraduate-nya kemarin? Kalau beasiswa CGS itu boleh tidak linear karena ada beberapa teman misalnya dia S1-nya jurusan bahasa, S2-nya ambil bisnis itu boleh. Jadi kalau untuk yang mau daftar yang tidak linear dari studi S1 itu boleh untuk beasiswa CGS. Oke, kalau dari Kak Emil gimana? Untuk Kalau untuk LPDP kayaknya boleh. Sejauh ini sih tidak ada syarat bahwa harus linear. Artinya kan boleh tidak linear. Oke. Lebih akan berat di penekanannya kenapa gitu. Tapi kalau ditanya boleh atau tidak sih boleh. Cuman kalau untuk proses selanjutnya mungkin itu yang lebih berat, kayak harus ada alasan yang kuat kenapa sampai memilih untuk mengambil program yang tidak linear. Seperti itu. Oke. Terima kasih Kak. Untuk Kak Irfan? Sih. Oke. Kalau waktu saya daftar itu masih boleh tidak linear, tapi saya dengar-dengarnya tahun ini sudah tidak boleh, sudah dilarang harus linear.
linear dalam artian masih dalam sub jurusannya. Misalnya kan saya perencanaan wilayah dan kota tuh masih bisa misalnya ambil untuk perencanaan infrastruktur atau perencanaan lingkungan atau perencanaan transportasi seperti begitu. Tapi kalaupun mau pindah jurusan atau tidak linear, itu sebenarnya betul yang katakan Kak Emil bahwa sebenarnya yang sulit itu adalah meyakinkan pemberi beasiswanya bahwa dengan kita move itu ada perubahan yang besar di dalam yang bisa kita terangkan ke mereka dengan berubahnya kayak begini. Kayak meyakinkan mereka untuk berubah itu yang biasanya harus butuh ekstra. Begitu. Sebenarnya Oke. boleh-boleh saja. Tapi untuk tahun ini saya enggak bisa lagi katanya. Oke, terima kasih Kak. Nah, pertanyaan paling terakhir sebelum kita close. Eh, dari Toyo, mau nanya lagi. Kalau ada exchange gitu, kan intra waktu kuliah. Nah, apakah masa kuliah tetap terhitung atau dianggap cuti? Terus nantinya apakah dilanjutkan dengan masa sisa yang sama dengan waktu beasiswanya atau gimana, Kak? Ada yang bisa jawab nggak? Mungkin Kak Irfan deh, yang bahas Ya, Erasmus tadi. Itu masa kuliahnya terhitung kalau lagi nggak? tidak, dia jadi sudah termasuk. Tapi ada kasus bahwa mata kuliah di negara tujuannya itu tidak relevan atau jadi tidak bisa di-convert ke mata kuliah di sini. Jadi ada beberapa mata kuliah mungkin yang dia harus ulang lagi. Tetapi untuk masa studinya itu sudah termasuk. Maksudnya kita kan 2 tahun 1 semester itu sudah misalnya gimana sih? Misalnya pokoknya sudah include lah. Misalnya 2 tahun jadi 3 semester di sini, 1 semester di sana itu sudah termasuk itu. Tapi itu catatannya ada mata kuliah yang kadang tidak bisa Convert. di-convert ke universitas tersebut. Ah, Seperti begitu. oke. Jadi tidak terhitung cuti. Jadi dia lanjut terus. Karena memang kerjasama dengan kampus juga. Oke. Kalau dari Kak Vero mungkin seperti itu atau sama juga? Kalau untuk saya ya, sebetulnya saya tidak terlalu paham mengenai exchange-nya ini. Cuma yang saya tahu ada exchange, tapi kalau untuk mekanismenya sendiri, sistemnya itu bagaimana, saya belum terlalu paham ya. Jadi Ah, nanti mungkin bisa saya cari tahu lagi. oke. Kalau dari Kak Emil gimana? Setelah saya ingat-ingat kayaknya ada program dari Queens, tapi karena saya ambilnya research dan LPDP Menganggap. tidak boleh mencampurkan beasiswa sama beasiswa. Jadi saya nggak pernah ngulik sih, dan orang-orang di lab saya juga nggak pernah ada yang ikut. Tapi kayaknya ada yang Erasmus itu ada, karena ada beberapa kali mahasiswa yang datang tapi kayak cuma 4 bulan penelitian, terus dia pindah lagi ke negara lain. Terus ada juga kayaknya kerjasama dengan pemerintah Cina kayak kalau nggak salah untuk programnya, karena Queen sendiri bekerja sama dengan salah satu universitas di sana, jadi kayak mereka bisa double degree atau semacamnya. Tapi kalau untuk itu cuti atau sebagainya, aduh saya kurang tahu ya, mungkin nanti cari tahu lebih lanjut gitu. Oke. Jadi mungkin Tapi harusnya sudah include sih, ya. ya. Mungkin hampir mirip ya untuk exchange program Ya. beberapa kampus juga baik di dalam ataupun luar harus bisa bisa dikonfirm mata kuliahnya. Jadi kalau exchange gitu lebih pertimbangan dari kebijakan dari programnya masing-masing kali ya yang harus diperhatiin. Oke, nah itu untuk terkait seluruh pertanyaan hari ini. Kalau teman-teman masih ada yang ingin bertanya, nanti kami akan buka sesi Q&A di Instagram. Nanti akan dijawab langsung oleh speaker hari ini. Itu selama 24 jam. Jadi pertanyaan yang belum bisa tersampaikan silakan langsung pantau akun IGTS Unhas setelah kegiatan ini. Jadi kalau dari saya untuk pertemuan hari ini yang bisa kita petik dari sharing sessionnya, pertama, semua orang memiliki kesempatan untuk berkuliah di luar negeri, apalagi dengan beasiswa. Namun, untuk melakukan hal tersebut, kita membutuhkan banyak faktor. Pertama, persiapan baik dari segi mental, dari segi akademik ataupun non-akademik, serta well prepare untuk persiapan administrasi. Karena apply beasiswa bukan hanya kerja untuk semalam, tapi untuk kedepannya juga. Jadi buat teman-teman yang lagi persiapan apply beasiswa S2 baik dalam ataupun di luar negeri, tetap semangat, update di website resmi dari tiap-tiap lembaga beasiswa karena tiap lembaga beasiswa memiliki kebijakan tertentu yang berbeda-beda. Dan tetap kita dari Tes Unhas bakalan ngadain lagi virtual conference. Jadi buat teman-teman bisa infokan ke teman-teman lainnya kalau Tes Unhas akan mengadakan virtual conference eh,
part 2 untuk beasiswa studi luar negeri bersama penerima beasiswa dari Australian Awards Scholarship dan juga Student Program Scholarship di tanggal 30. Jadi tetap stay tune untuk info lebih jelasnya. Dan terima kasih sudah join bersama kami. Terima kasih buat kepada kakak-kakak pemateri, Kak Vero, Kak Emil, Kak Irfan, dan semuanya yang udah meluangkan waktu. Namun sebelum kita close, mohon videonya di on dulu karena kita harus mengabadikan momen ini karena kita long distance, jadi kita foto virtual aja. Jadi minta tolong buat seluruh partisipan bisa mengubah fitur videonya ke on ya, karena kita mau foto dulu. Terima kasih. Ayo buat teman-teman silakan di on kan dulu videonya sebelum live. Buat dokumentasi. Buat yang masih stay terima kasih udah stay. Ayo yang lain buat dokumentasi. Andi Wijaya, Kak Arhen, Cecilia Novia Wijaya, Kak Elis, Kak Firman, Kak Lisha, Kak Marisa, Kak Itman. Ayo semuanya minta tolong ya untuk kali ini diaktifin videonya. Sebelum kita close buat report kegiatan kita hari ini. Ayo yang lain mana nih? Kak Langsung Elis. report. Ya sudah kalau cuma segini, oke, ada kok ada. Yang lain silakan ya, yang masih mau munculin wajah, kami tunggu untuk sesi foto bersamanya sebagai report kegiatan hari ini. Nah, buat teman-teman nanti kalau misalkan ada pertanyaan silakan langsung Q&A di akun TSA dijawab, dan untuk sesi beasiswa berikutnya akan kami hadirkan beberapa narasumber dari lembaga beasiswa lainnya. Jadi tetap pantau Instagram dari Tanoto Scholars Unhas sendiri. Oke, masih banyak nih. Oke. Next, ayo tambah. Kak Oleh lagi mana? rapi-rapi. Oke. Nah, selain dari beasiswa, nanti Tesoners juga bakalan ngadain virtual conference terkait Global Youth Programs. Itu terkait program kepemudaan, baik internasional ataupun nasional. Dan itu fully funded, baik dari Tanoto Foundation-nya sendiri ataupun lembaga luar. Dan juga ada terkait eco lifestyle dan personal branding. Jadi tetap stay tune aja di akun kami. Kami sudah menyiapkan kelas-kelas yang bisa membantu teman-teman produktif di masa COVID-19 ini. Oke, mungkin hanya segini yang mau munculin muka nggak apa-apa. Kita mulai saja fotonya ya. Tar. 1, 2, 3. Ulang ya, sekali lagi. 1, 2. 1, 2, senyum dong. 1, 2. Pak, tar. Nge-lag. 1, 2. Kok nggak mau? Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah join kakak-kakak sekalian. Kami Terima tunggu kasih. partisipasinya di kelas berikutnya. Thank you. Jangan lupa untuk ulas kegiatan kami di Instagram, di story, dan tag TSA Unhas nanti akan kami report dan jadikan sebagai bahan evaluasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk semuanya. Bye-bye. Salam. Bye, makasih. Bye. Thank you. Bye. Bye.